Saya menjadi mokondo karena terkena PHK dan harus memikirkan strategi bertahan hidup setelah PHK. Tapi saya tidak menyerah. Saya membangun channel YouTube dari nol. Tapi syarat monetisasi YouTube itu ternyata butuh waktu dan tidak instan. Maka dari itu, saya harus mencari kerja sampingan dari rumah atau ide usaha modal kecil. Jadi gini ceritanya. Sebagai mokondo dan juga suami rumah tangga, saya pun mencoba membangun channel YouTube dari nol yang namanya Celetuk Animasi. Setelah saya upload 2 video, 3 video deh sama yang ini. Tentunya saya upload dan editing menggunakan PC kentang saya. Ya tahulah PC kentang yang mana. Itu PC kentang yang Intel i3 Gen 2 dan RAM 8GB itu. Nah, ini adalah senjata utama saya untuk membangun channel YouTube dari nol. Dari 2 video sebelumnya yang saya upload di channel Celetuk Animasi ini, saya pun mendapatkan kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, saya sangat bersyukur dan berterima kasih banget buat kalian yang rela ngehabisin kuota cuma buat nonton video Celetuk Animasi dan memberikan semangat yang positif lewat komentar. Saya nggak nyangka bakal sebanyak itu view-nya. Menurut saya view-nya banyak ya. Kalau menurut saya, karena saya sadar diri kalau saya itu bukan siapa-siapa. Saya bukan artis, saya juga bukan orang berada, saya juga bukan YouTuber besar. Tapi video saya masih ada yang nonton, yaitu kalian. Makasih banget ya. Saya nggak tahu kalian itu siapa, tapi karena nama kalian beda-beda, saya jadi susah buat menghafalnya. Coba aja kalau nama kalian itu sama, mungkin saya lebih mudah menghafalnya. Ya nggak sih? Hehehe. Nah, itu kabar baiknya. Dan kabar buruknya adalah pas saya lihat syarat monetisasi YouTube terbaru, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Waduh, lumayan juga ya syaratnya. Di sini bukan saya mau menyerah, tapi saya hanya berpikir, oh ternyata membangun channel YouTube dari nol sampai bisa monetisasi itu tidaklah instan dan butuh waktu juga. Berarti selama saya membangun channel YouTube Celetuk Animasi ini, saya nggak punya penghasilan dong. Aduh, gimana ya? Kalau terlalu lama saya tidak punya penghasilan, nanti apa kata keluarga besar saya? Pasti mereka ngomong kayak gini, mana hasilnya dari YouTube? Kok belum ada hasil? Ya, wajarlah kalau keluarga besar saya bertanya seperti itu, karena mereka kan tidak tahu kalau membangun channel YouTube dari nol sampai bisa menghasilkan itu butuh waktu dan tidak instan. Ditambah lagi, mungkin keluarga besar saya merasa khawatir kalau perekonomian saya tidak kunjung membaik. Udah mas saya terkena PHK, terus jadi mokondo juga, dan sekarang jadi bapak-bapak rumah tangga. Aduh, nasib. Tapi jangan nyerah, harus tetap semangat. Nyemangatin diri. Ya wajar lah, siapa lagi yang mau ngasih semangat selain istri dan diri sendiri. Dan kalau terlalu lama saya tidak punya penghasilan, saya juga nggak tega kalau istri saya yang harus menanggung semua beban keuangan keluarga sendirian. Tapi saya harus ngapain? Sekarang, iya, harus ngapain? Kebingungan pun mulai menghantui saya kembali. Bingung harus nyari alternatif penghasilan apa. Saya berpikir kerja sampingan dari rumah atau ide usaha modal kecil apa ya yang bisa saya lakukan? Apa ya? Apa coba? Tapi tetap bisa membangun channel YouTube Celetuk Animasi ini. Karena saya sudah janji ke istri saya kalau saya bakal serius membangun channel YouTube dari nol ini sampai bisa sukses menerima gaji dari YouTube. Dan saya nggak boleh dong ngecewain kepercayaan istri saya. Saya pun berpikir menggunakan otak mokondo saya ini. Biarpun saya mokondo, tapi saya juga punya otak dan hati. Dan akhirnya saya punya ide usaha yang modalnya kecil.
Gimana kalau saya jualan nasi kuning aja? Dan saya titipkan nasi kuning itu di warung sayur, tempat saya suka belanja sayuran. Kalau saya pikir-pikir, ini nggak akan membuang banyak waktu saya. Dan sisa waktunya bisa saya gunakan untuk beres-beres rumah, nyuci pakaian, nyuci piring, dan bikin konten celetuk animasi ini. Oke deh, saya mantapkan hati kerja sampingan jualan nasi kuning. Nasi kuning, iya, nasi kuning. Hal pertama yang saya lakukan, saya langsung chat istri saya untuk minta resep nasi kuning. Istri saya pun bingung, saya mau bikin nasi kuning untuk apa? Dengan singkat, saya jelaskan maksud dan tujuan saya membuat nasi kuning. Dan tentunya seperti biasa, istri saya menyetujui, lalu mendukung. Dan saya pun meminta persetujuan istri kalau sisa uang belanja hari ini mau saya gunakan untuk membeli bahan baku membuat nasi kuning. Berbekal sisa uang belanja yang hanya 50.000, saya pun langsung berbelanja di warung sayur. Sekalian, saya mau meminta izin ke pemilik warung sayur agar bisa menitipkan nasi kuning di warung sayur tersebut. Dan yes, saya mendapatkan izin cuy dari si pemilik warung sayur itu. Setelah berbelanja dan meminta izin, lalu saya melanjutkan aktivitas saya seperti biasa. Beres-beres rumah, mencuci pakaian, mencuci piring, dan memasak. Selesai memasak, saya mulai deh membuat konten untuk celetuk animasi ini. Saya mencoba menulis skrip untuk video ini. Ya, video ketiga ini. Dan mudah-mudahan yang nonton dan komennya banyak, biar saya bisa cepat monetisasi. Hehehe. Biar istri saya senang dan saya bisa menunjukkan ke dia kalau kerja keras saya pada akhirnya membuahkan hasil. Amin. Detik berganti menit, menit berganti jam. Tidak terasa, saking seriusnya saya membuat konten untuk celetuk animasi ini, malam pun sudah semakin larut. Dan PC kentang saya yang Intel i3 Gen 2 RAM 8GB ini pun sudah capek karena saya paksa membuat animasi. Dan pada akhirnya saya putuskan untuk tidur sebentar, karena nanti subuh saya harus membuat nasi kuning. Lalu subuh pun tiba. Dengan setengah sadar, saya menuju dapur untuk membuat nasi kuning. Istri saya masih tertidur. Saya nggak berani membangunkannya, biarin dia istirahat sebentar lagi. Karena nanti pagi dia harus berangkat ke kantor. Biarlah urusan nasi kuning ini jadi urusan saya saja. Lalu, saya pun dengan serius dan mata yang masih mengantuk, mulai membuat nasi kuning. Nasi kuning yang saya buat, isinya tidak terlalu mewah. Hanya ada nasi kuning, ya jelas lah, saya kan jualan nasi kuning. Masa iya nggak ada nasi kuningnya? Nah, lalu diberi potongan telur dadar, orek tempe, potongan timun juga, tambah kerupuk, dan sambal. Udah deh jadi. Dengan modal 50.000 dari sisa uang belanja kemarin, saya berhasil membuat 13 porsi nasi kuning. Ini saya nggak tahu ya, porsinya terlalu sedikit atau terlalu banyak. Karena ini pengalaman pertama saya jualan nasi kuning, jadi saya nggak tahu ini banyak atau sedikit. Begitu, teman-teman. Ayam pun berkokok, matahari pun muncul. Ini menandakan waktu sudah pagi. Inilah saatnya saya menitipkan dagangan pertama saya di warung sayur. Di pagi yang masih dingin ini, saya berangkat bebarengan dengan istri saya. Tapi beda tujuan. Kalau istri saya berangkat ke kantor, menaiki motor, dan seragam kantornya. Saya berangkat dengan jalan kaki, membawa plastik besar berisi kotak-kotak nasi kuning. Sebenarnya, saya merasa sedih dan malu. Sedih karena saya sebagai suami belum bisa menafkahi lagi keluarga saya. Terkadang saya merasa saya udah gagal jadi suami. Dan malu karena saya harus memulai semuanya dari nol lagi. Dan belum tahu kapan akan berhasilnya. Sejenak saya lupakan perasaan dan pemikiran negatif itu. Sekarang saya harus bisa sukses jadi mokondo alias modal konten doang. Itu tekad saya. Dan pada akhirnya saya pun tiba di warung sayur untuk menitipkan dagangan saya, yaitu si nasi kuning. Saya pun bernegosiasi sedikit dengan pemilik warung sayur. Singkatnya ya seperti ini, saya menjualnya Rp5.000 untuk satu nasi kuning. Karena kalau terlalu mahal, takutnya tidak laku.
dan si penjual sayur memasang harga di 6.500. Singkat cerita, aktivitas di warung sayur pun selesai. Saya kembali ke rutinitas sehari-hari, yaitu beres-beres rumah, nyuci pakaian, nyuci piring, dan membuat konten YouTube untuk channel Celetuk Animasi ini. Tentunya ya ditemani pisik kentang saya. Siapa lagi menemani saya selain pisik kentang saya dan kalian? Tidak kerasa waktu sudah menunjukkan siang hari. Ini waktu dimana saya harus ke warung sayur lagi buat ngecek penjualan nasi kuning saya. Tapi sebelum berangkat ke warung sayur, saya sempatkan dulu mengambil jemuran karena udah kering. Kalau kelamaan dijemur, takutnya rusak warnanya. Gila, gak tahu ya gue yang kayak gituan. Di warung sayur itu terlihat semua dagangan sudah mulai kosong. Mudah-mudahan dagangan nasi kuning saya juga habis. Mudah-mudahan ya. Lalu saya pun menanyakan nasi kuning dagangan saya ke penjual sayur. Dan hasilnya adalah dari 13 nasi kuning yang saya buat, hanya sisa 1 cuy. Artinya ada 12 nasi kuning yang terjual. Lalu si penjual warung memberikan uang hasil penjualan nasi kuning ke saya. Aduh, dan itu adalah momen yang mengharukan bagi saya. Bagi saya ya. Karena untuk pertama kalinya saya bisa memegang uang hasil usaha saya lagi. Seneng banget. Biarpun gak banyak sih, kurang lebih ya sekitar 60 ribuan. Saya gak bisa berkata-kata melihat di tangan saya ada uang 60 ribu. Saya menjadi terharu. Beneran, aslinya. Ternyata usaha itu tidak mengkhianati hasil cuy. Gue udah buktiin sendiri. Kalau kita mau berusaha ternyata ada hasilnya juga. 60 ribu. Ini gede loh cuy. Menurut saya ya. Saya pun semakin bersemangat untuk mengejar cita-cita saya, yaitu menjadi YouTuber sukses dan bisa menafkahi lagi keluarga saya. Amin. Dengan uang 60 ribu yang saya terima dari hasil penjualan nasi kuning, saya pun membeli bahan-bahan untuk membuat nasi kuning lagi. Jadi hari ini saya dapat keuntungan bersih sekitar 10 ribu. Karena yang 50 ribunya saya belanjakan lagi buat bikin nasi kuning besok. Dan ada bonus juga, 1 kotak nasi kuning yang bakal saya makan buat makan siang. Waduh, kurang bersyukur apa gua. Dapat uang, terus dapat jatah makan siang lagi. Wah, memang keuntungan bersih cuma 10 ribu. Dan 10 ribu itu jumlah yang kecil. Tapi bagi saya yang sedang memulai dari awal, 10 ribu itu sangat berarti. Karena itu bukan hanya sekedar nominal. Itu adalah bukti bahwa apapun yang dilakukan secara serius akan ada hasilnya. Mungkin untuk sebagian orang nominal 10 ribu itu bukan nominal yang luar biasa. Tapi buat orang-orang seperti saya, di tengah ekonomi sulit begini, untung 10 ribu itu rasanya sudah luar biasa banget. Dan buat saya, nominal ini tuh nominal yang bisa membuat saya mengucap rasa syukur berkali-kali. Beneran, gak bohong. Terima kasih yang udah support saya di kolom komentar video 1 dan video kedua. Saya pasti bakalan terus semangat. Terima kasih kalian udah nge-support saya. Yang awalnya saya mokondo alias modal kolor doang, saya harus bisa jadi mokondo sukses alias modal konten doang. Dan yang mau sawer-sawer lewat Saweria dan Qris juga boleh. Seikhlasnya aja gak apa-apa. Enggak juga gak apa-apa sih gitu, gak maksa. Oke, segitu dulu ya. Sekarang saya mau ngasih tahu istri saya kalau saya dapat keuntungan 10 ribu. Keren gak gua? Bye.